Tuhan surga, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah, datang kembali ke gereja-Mu ya Tuhan, memenuhi undangan Tuhan yang indah, mulia untuk kami boleh bertemu, masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, perantara kami kepada Bapa di surga. Terima kasih untuk karya kasih keselamatan-Mu sehingga kami hari ini boleh ya Tuhan diperkenan untuk boleh sekali lagi menghadap hadirat-Mu. Mohon berkat Tuhan supaya kami pada hari ini boleh sungguh-sungguh mengalami kasih, lawatan dan berkat Tuhan. Allah Roh Kudus berfirmanlah, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saudara, jawabnya agak biasa ya pertanyaannya. Hari ini saya betul-betul tanya serius saudara. Saudara tahu kenapa saya bertanya apa kabar buat saudara hari ini? Sekalian minta maaf, minggu lalu karena mungkin saya tegang lihat jam, saya lupa menutup dengan doa berkat. Masih ingat ya? Saudara, saya baru diingatkan sampai pintu. Musa tadi lupa doa berkat. Iya saudara. Pendeta juga bisa lupa, ya. Pendeta juga bisa lupa karena hari itu jamnya sudah lewat, mungkin saya tegang. Jadi saya mohon maaf dengan ini bahwa saya lupa doa berkat, itu fatal sekali buat seorang pendeta. Saudara mau maafkan? Aduh, senang sekali hati saya. Itulah harmoni tema kita hari ini. Ya. Sekalian, saya selesai itu sampai saya berdoa beberapa kali di ruangan saya. Tuhan, tolong berkati jemaat. Sampai hari ini saya cek, jangan-jangan gara-gara nggak ada doa berkat, saudara seminggu ini nggak diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan nggak seminggu ini? Amin ya. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Ya sudah jaga seminggu ini. Saya sebelumnya baru saja menasehati seseorang, saya katakan 2 minggu yang lalu, mari membangun gereja, hidup bergereja yang penuh damai dan saling memaafkan. Lalu saya kasih contoh, saya aja jadi pendeta bisa berbuat salah, saya katakan. Salah satu contohnya saya katakan, saya itu bisa juga lupa doa berkat loh. Malah kejadian sungguhan. Jadi saya merasa lain kali kalau ngomong harus hati-hati ya. Nah saudara, hari ini kita bersama akan masuk ke di bulan Agustus ini adalah bulan HOME. Apa itu HOME? HOME itu adalah sistem pemuritan di GKY Karawaci, di mana kita telah menetapkan namanya adalah HOME, dan HOME itu adalah singkatan dari 4 kata, yang pertama yaitu harmoni. Jadi selama 1 bulan ini saudara sekalian kita akan merenungkan 4 kata ini. Bisa dibantu kliknya? Baik. Ya, jadi di bulan Agustus ini, minggu ini kita akan membahas tentang harmoni. Lalu kemudian minggu depan Oasis, lalu kemudian ada 1 minggu ekstra di bulan Agustus, 17 Agustus pas, dan di situ kita akan membahas tentang bagaimana di dunia yang serba sulit ini kita menjadi strong and agile, ya, kuat dan lincah. Lalu kemudian minggu keempat dan kelima kita lanjutkan membahas lanjutan dari M dan E tersebut. Nah saudara, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 22, mari kita baca bertanggapan ayat ganjil saya bacakan, ayat genap silakan Bapak Ibu sekalian yang membacanya. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Saudara, bagian dari ayat-ayat yang kita baca sebetulnya sudah pernah dibahas di tahun kemarin. Dan hari ini saya ingin memberikan highlight terkait dengan tema kita hari ini. Namun sebelumnya saudara sekalian, saya ingin menceritakan, suatu hari saya itu pernah kepikir, saya itu suka segala sesuatu yang kuno. Ya. Bangunan kuno, mobil kuno, itu rasanya ngelihat itu keren banget. Maka suatu hari ketika saya ingin membeli mobil, saya terpikir untuk beli mobil kuno. Keren juga ya kalau pendeta
ke gereja pakai mobil kuno. Dan saya pikir mobil kuno itu murah, saudara. Makanya saya pikir beli mobil kuno aja gitu ya. Ternyata mobil klasik itu harganya mahal sekali. Ya, mahal sekali. Ini adalah Ford tipe T, ya, model A. Ya. Dan kalau saudara lihat ini keren nggak? Kalau saya ke gereja pakai ini keren nggak? Keren ya? Wah, saya sampai cari tahu banyak tentang mobil antik ini. Tapi ternyata setelah lihat pertama harganya mahal. Walaupun umurnya lebih tua dari saya. Gitu ya. Ini tahun 37 Saudara, 1937. Saya 1967, jadi 30 tahun lebih tua dari saya. Lalu kemudian Saudara sekalian mobil ini ternyata setelah saya cek lagi susah cari spare partnya. Kalau rusak susah. Tapi saya bingung Saudara sekalian karena tetangga saya waktu saya tinggal di Greenfield, itu dia punya koleksi beberapa mobil antik. Jadi saya kemudian mencari tahu kayak apa sih kok bisa survive, mobil antiknya bisa jalan dan sebagainya. Ternyata saudara setelah saya lakukan research kecil-kecilan, saya tahu ternyata orang-orang yang punya mobil antik atau klasik ini, karena ini mobil yang berbeda dari yang ada di jalan, spare partnya tidak banyak, maka mereka kebiasaannya adalah ikut klub mobilnya, betul ya? Ikut klub mobilnya. Jadi ini adalah Ford A Club, ya. Jadi klub mobil, penggemar mobil Ford tipe A. Dan ini adalah sangat elit, mahal dan sebagainya. Kenapa mereka harus ikut klub itu, saudara? Tukar informasi, bagaimana cara maintain, betul ya? Lalu kalau spare partnya tidak ada, lalu cari informasi ada enggak kanibal, begitu ya? Ada mobil yang rusak, udah kita beli rusak rame-rame gitu ya, rupanya gitu caranya. Jadi misalnya karburator yang rusak, tapi kemudian iuran sama teman satu klub, beli satu mobil yang rusak, nanti diambil semua, karburator buat si A gitu ya, persneling buat si B dan sebagainya. Itulah cara mereka survive. Kenapa? Karena untuk memiliki itu tidak banyak tersedia. Resource-nya itu hanya ada di dalam klub itu. Setelah kalau kita berpikir tentang mobil yang klasik ini, dengan kebutuhannya untuk komunitas pendukung ini, saya jadi ingat tentang kita sebagai orang Kristen. Saudara, bukankah kita ini adalah satu pribadi yang unik? Kita orang yang berdosa, tapi sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan kita yang telah diselamatkan ini, kepada kita Tuhan sediakan apa? Surga buat saudara dan saya. Amin. Tapi sekarang kita lagi di mana? Halo? Di dunia. Saudara mau cepat-cepat masuk surga? Ada yang mau, ada yang tunggu dulu, belum menikah. Tunggu dulu lagi menikmati hidup. Tapi saudara sekalian, Tuhan juga memang tidak ingin cepat-cepat saudara kita ini ke surga. Bahkan Tuhan itu mengutus kita ke tengah-tengah dunia untuk boleh menjadi cara Tuhan memberkati orang yang berdosa, supaya mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan, supaya kemudian kita juga berperan di tengah dunia ini, supaya dunia ini tidak tambah bobrok karena dosa. Amin. Maka saudara sekalian, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini punya status yang berbeda, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, inilah esensi gereja, inilah kita. Bahwa kita ini memang dahulu orang yang berdosa, tapi sudah diselamatkan oleh Tuhan, diampuni dosanya, diberikan status yang baru, dikatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dipanggil keluar, tetapi tetap diutus masuk ke dalam dunia. Menarik ya? Dipanggil keluar, artinya apa? Jangan larut di dalam dosa dunia ini. Di dalam gelapnya, engkau bukan lagi orang yang hidup dalam gelap. Tetapi, tetaplah hidup di tengah dunia ini.
untuk memberitakan terang kasih Tuhan yang ajaib itu. Maka saudara sekalian, tidak mudah buat kita. Karena dalam interaksi kita dengan dunia, resource tentang hidup dan kebenaran itu tidak ada di tengah dunia ini, tetapi di dalam Tuhan. Segala kebenaran Tuhan. Kebenaran bisa dinyatakan di dalam kehidupan di dunia, tetapi dunia yang cemar ini seringkali membuat hidup kita jadi susah. Susah membedakan mana yang benar, mana yang salah, betul nggak? Saudara, di zaman informasi yang begitu deras ini, itu ada istilah infobesity. Infobesity. Saudara tahu obesitas? Ya. Maka ini adalah infobesitas. Kegendutan informasi. Karena begitu banyak informasi sampai kita tidak mampu membedakan mana yang benar dan salah. Belum lagi di tengah dunia. Kadang-kadang kita mau lakukan hal yang benar, tapi kemudian sekitar kita menyuarakan hal yang salah. Betul ya? Kita jadi canggung dan kikuk. Saudara, di tengah-tengah seperti itulah, maka kita membutuhkan satu komunitas. Komunitas itu adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Maka saudara, kita ini seperti tadi, orang yang memiliki mobil klasik itu, membutuhkan satu komunitas yang mengerti siapa kita, yang tahu kebutuhan kita, yang dapat support supaya kita bisa survive di tengah-tengah dunia ini. Saudara, oleh sebab itu Efesus 2 yang tadi kita baca ayat 19 ini menarik. Dikatakan begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, nanti sampai ayat yang ke-22 kita akan melihat ada permainan kata yang menarik sekali dipakai oleh Paulus dalam hal ini. Saudara, ketika dikatakan kamu ini adalah bukan orang asing, kata asing itu adalah menggunakan kata xenos dalam bahasa Yunaninya. Maka saudara, kalau belajar psikologi ada yang namanya xenofobia. Xenofobia itu adalah orang yang takut ketemu orang asing. Bahkan bukan hanya orang, kadang-kadang komunitas atau masyarakat itu menjadi yang xenofobia. Sehingga kalau ada orang asing datang, lalu semua pada tidak secure. Saya pernah ke Korea tahun 96, waktu itu orang Korea rupanya banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Dan takut bahasa Inggris dan males berbahasa, apalah pokoknya gitu ya waktu itu. Maaf, di sini ada Pak Kim enggak ya? Tapi waktu itu begitu Pak Kim. Jadi sekalian waktu saya datang, lalu kemudian saya pergi ke pasar gitu, menyapa, semua pada ngusir saya. Gitu ya. Nah, beda sama orang kampung di kampung Jawa, ya di kampung di Pulau Jawa ini kalau kampung ada bule datang, maka semua anak kerubutin, betul ya? Londone teko, gitu ya. Jadi ada komunitas yang kemudian tidak secure, ada komunitas yang bisa saja welcome. Di dalam konteks masyarakat pada masa itu, kehadiran xenos atau orang asing itu bisa menakutkan, karena bisa saja mata-mata yang mencoba untuk memetakan kekuatan musuhnya masuk. Xenos itu kadang-kadang dicurigai, dan xenos itu atau orang asing itu akhirnya ketika dia masuk ke dalam satu tempat, dia tidak punya tempat, dia tidak diterima. Saudara, ayat ini berkata, kamu yaitu kita sekalian, bukan orang asing bagi gereja Tuhan. Kamu dikatakan juga bukan pendatang. Pendatang itu saudara sekalian di sini menggunakan para oikos. Oikos itu artinya rumah atau rumah tangga. Para itu artinya di samping. Jadi para oikos itu artinya tetangga. Betul ya? Gampang kan bahasa Yunani ya? Para itu di samping, oikos itu rumah. Orang yang di sebelah rumah namanya tonggo, kalau orang Jawa bilang. Tetangga. Kamu bukan orang asing yang perlu ditakuti, yang dikucilkan. Kamu juga bahkan bukan tetangga yang dekat. Kamu itu adalah siapa? Kamu itu adalah dikatakan
oikeos, anggota keluarga. Di dalam hidup bergereja, di dalam kumpulan ini, kita ini, firman Tuhan mengatakan adalah anggota keluarga. Amin. Ayat ini ingin mengajarkan kepada kita apa? Ayat ini ingin mengajarkan bahwa gereja adalah keluarga kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gereja adalah keluarga kita. Tempat kita diterima, bertemu dengan saudara-saudara seiman, dan berlindung dari dunia yang rusak karena dosa. Amin. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan ketika datang ke gereja. Kadang-kadang ada yang kita itu datang ke gereja rasanya kayak orang asing. Betul ya? Tidak ada yang dikenal. Lebih nyaman kalau di luar gereja banyak temannya. Gitu ya. Tuhan bilang di luar gereja itu adalah ladang misi kita. Tempat kita bertemu dengan orang-orang yang bukan anak Tuhan dan sebagainya. Di luar kumpulan gereja, kita ini adalah orang yang diutus. Makanya dalam kebaktian diakhiri dengan pengutusan. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu di tengah dunia. Allah Tritunggal menyertai. Nah, itu doa berkat yang kemarin kelupaan. Jadi ingat-ingat terus ya. Saudara, seminggu ini saya merasa bersalah terus. Saudara belum diutus tapi sudah jalan duluan. Gitu ya. Nah, esensi dari ibadah itu begitu. Mengutus ke tengah dunia. Makanya doa berkat itu bunyinya bukan pulanglah ke rumahmu. Tapi lanjutkan perjalanan hidupmu. Atau di dalam bahasa lain kadang-kadang ada yang mengatakan pergilah. Kok ngusir si Musa, ngusir kami dari gereja? Bukan. Diutus. Rumahmu di mana? Di sini. Keluargamu di mana? Di gereja. Gereja adalah keluarga. Tempat kita diterima. Diterima apa? Diterima segala perbedaan kita. Diterima segala kelemahan kita. Itulah indahnya harusnya hidup bergereja. Bertemu dengan saudara-saudara kita sendiri. Bukan orang yang asing. Maka firman Tuhan mengatakan, nikmatilah, engkau bukan pendatang. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Gereja juga adalah rumah dan rumah tangga. Tempat kita bisa berlindung. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler. Alvin Toffler menulis satu buku Future Shock. Memang ini bukan buku rohani. Memang yang dia ungkapkan bukan bicara tentang gereja. Tetapi dia berkata begini. Di tahun 1976 ketika dia menulis buku ini. Itu seperti, memang dia namanya futurolog. Bukan tukang ramal artinya yang pakai kuamia, pakai menyan, bukan saudara. Tapi seorang yang dengan melihat teknologi dan perkembangan dia mengatakan suatu hari nanti dikatakan dunia ini akan semakin berat. Waktu itu tahun 70-an itu komputer itu namanya mainframe, ukurannya segede rumah. Dia berkata suatu hari nanti tiap rumah akan punya benda seperti ini, komputer itu. Ternyata sekarang terbukti di tangan saudara ada komputer yang lebih canggih daripada mainframe waktu itu, betul nggak? Saudara mau buat apa dan sebagainya, mengolah data, angka, informasi ada. Dan dia katakan kalau dunia sudah begitu canggihnya, maka di suatu hari nanti hidup ini akan seperti dikejar-kejar. Nah itulah yang diramalkan oleh Alvin Toffler. Dan kalau hidup ini seperti dikejar-kejar, maka dikatakan kita akan mengalami banyak shock. Makanya bukunya judulnya Future Shock. Shock itu membuat kita akan kelelahan. Hidup kita seperti berkejar-kejaran. Sehingga rumah tangga menjadi hal yang penting. Yaitu apa? Rumah tangga itu adalah the greatest shock absorber. Atau shock breaker gede. Tempat para pria yang capek mencari uang, bekerja seperti kayak perang. Luka-luka datang ke rumah, butuh istirahat. Menghadapi guncangan dunia. Rumah tangga itu adalah tempat shock absorber, shock breaker untuk setiap anggota rumahnya. Baik itu orang laki yang bekerja, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga perlu nggak? Stres nggak? Wow, stres banget gitu ya. Harga-harga naik Musa, ya, dan sebagainya. Banyak stresnya, kesulitan. Anak-anak stres juga nggak? Stres, banyak masalah.
maka rumah tangga itu menjadi tempat kita tenang menghadapi goncangan. Saudara, saya ingin mengadopsi apa pemikiran dari Alvin Toffler ini untuk mengingatkan kepada kita, dunia kita itu semakin berat rusak karena dosa. Hidup semakin berat mengalami tantangan. Godaan, masalah, penderitaan. Kita baru lepas dari COVID, betul nggak? COVID itu mengguncang bukan hanya soal kesehatan, tapi soal ekonomi juga, betul ya? Bukan hanya ekonomi, juga rumah tangga. Saya baca statistik yang pada masa tahun pertama COVID itu, di tahun-tahun pertama itu dilakukan analisa statistik di China. Ternyata tingkat perceraian selama lockdown di China, itu perceraian meningkat drastis. Lucu ya? Kalau orang tidak pergi kemana-mana, suami istri, biasanya pagi-pagi suami pergi jam 5 pagi kerja, balik-balik sudah jam 9 malam. Begitu di lockdown berarti 24 jam bersama istri, betul ya? Harusnya tambah akrab nggak? Halo? Belum tentu Musa. Saya bisa bertahan 3 jam sama suami saja pusing. Saya 2 jam sama istri saya nggak betah Musa, betul ya? 24 jam begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di sinilah. Kalau di sini 24 jam dinikmati. Amin? Doa aminnya nggak kencang. Saudara bayangkan kehancuran karena COVID itu, goncangan. Itulah dunia kita. Dan di tengah-tengah dunia ini kita membutuhkan komunitas yang kuat. Itulah keluarga yang Tuhan berikan. Maka saudara sekalian, kita bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita bergereja, kita telah mencanangkan GKI Karawaci memiliki satu sistem pemuritan untuk menjadi the greatest shock absorber buat kehidupan guncangan yang kita terima di tengah dunia. Gereja kita mencanangkan yang namanya home. Memang gereja adalah home itu. Tempat kita boleh diterima, dikasihi bersama-sama. Tempat kita berlindung, tempat kita bisa kuat menghadapi kehidupan ini. Amin. Saudara, makanya saya katakan memaafkan, menerima orang dengan kelemahan di dalam hidup bergereja itu adalah hal yang penting juga. Gereja adalah tempat orang-orang yang belum sempurna, tapi dalam proses setelah diampuni dosanya, diperbaiki, kita hidup bersama-sama, maka penerimaan, maaf, kasih, itu menjadikan kita bisa berlindung dengan aman. Bukan tempat di mana orang dihakimi. Amin. Disitulah gereja seharusnya. Jadikan GKI Karawaci menjadi home buat kita sekalian. Nah, namun sekalian menarik perhatikan perubahan yang saya akan berikan highlight dari apa yang disampaikan tadi. Ketika di dalam ayat 19 dikatakan bahwa gereja itu adalah keluarga, kita ini adalah anggota keluarga atau oikos itu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan apa? Di dalam ayat 20 dikatakan gini, kamu itu keluarga yang dibangun. Di sini menggunakan kata oikos lagi, kata dasar oikos, yaitu epi oiko domeo. Kamu itu dibangun jadi rumah, ya, di atas para rasul dan para nabi. Kristus sebagai batu penjuru. Maka gambaran tadi tentang keluarga kini berubah menjadi bangunan. Kristus digambarkan sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu apa sih? Saudara, kalau ada bangunan pada zaman itu, juga masih abad 18 juga dilakukan. Kalau ada sebuah bangunan, maka biasanya ada satu batu yang dijadikan patokan, batu penjuru. Nah, nanti kemudian batu-batu lainnya akan disusun menjadi tembok berdasarkan titik itu. Sehingga temboknya jadi lurus, bangunannya jadi lurus, terbentuk. Jadi peletakan batu penjuru itu menjadi penting. Kalau sekarang kan ada upacara peletakan batu pertama, betul ya? Ah, itu sih batu-batuan, betul nggak? Nggak ada gunanya, mau ditaruh di mana terserah. Tapi batu penjuru itu penting sekali pada masa itu untuk menentukan presisi gedung itu dibangun seperti apa. Lalu dikatakan Kristus itu sebagai batu penjuru, di dalam dia dikatakan tumbuh seluruh bangunan.
Jadi bangunan-bangunan lainnya yang dibangun itu selaras dengan pojok yang dibangun itu, dan dikatakan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangun. Sekali lagi, sun oikodomio. Sun oikodomia itu adalah dibangun bersama. Kata oikosnya ada lagi, menjadi tempat kediaman. Di situ juga ada kata oikos juga di dalamnya. Setelah saya ingin memberikan highlight kepada satu kata, yaitu sun harmologeo ini. Setelah ketika kita bicara tentang harmoni, maka kata yang menarik di dalam ayat ini adalah sun harmologeo. Sun harmologeo itu adalah artinya dari yang berbeda disatukan. Erat-erat. Sehingga kemudian dapat diterjemahkan fit together to efficiently and effectively function. Dipadukan secara harmonis agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Itu artinya. Menariknya, ayat ini, kata ini bukan hanya di dalam ayat yang tadi kita baca, juga dipakai pada waktu menggambarkan gereja adalah tubuh Kristus. Maka di dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan, anggota tubuh Kristus itu, yaitu kita ini, disatukan dengan harmoni, sun harmologeo. Untuk apa? Untuk kemudian bukan hanya rapi, tapi bisa berfungsi. Maka saudara sekalian, itulah yang disebut harmoni di dalam hidup bergereja. Harmoni itu bukan sekedar rapihnya, tapi rapih yang membuat menjadi berfungsi. Saudara, saya dahulu pernah patah tulang gara-gara panco. Ya, gara-gara panco, patah. Maka ketika patah, saudara sekalian, itu betul-betul patah, parah. Maka tangan saya terpeluntir. Bisa berfungsi? Gak bisa. Mau rapiin rambut bisa? Gak bisa. Lalu kemudian posisinya sama bagian fisioterapinya diputer dulu supaya bisa difoto ronsen. Wah, sakit sekali. Akhirnya rapi, saya menunggu 3 hari untuk kemudian dioperasi. Kalau zaman sekarang kan cepat dioperasinya. Jadi zaman dahulu sudah menderita banget. Selama, bukan 3 hari, 5 hari saya baru dioperasi. Tidurnya di kamar yang satu kamar isinya 8 orang. Salah satunya ada yang kakinya baru diamputasi gara-gara tabrakan dan dia teriak-teriak kesakitan. Saya lagi menunggu seolah-olah saya mau diamputasi juga. Waduh, begitu saudara. Jadi ada tangannya, ada. Bisa berfungsi, tidak bisa. Dan selama 5 malam itu saudara, karena waktu itu zaman rumah sakit yang murah, nggak ada AC-nya, jendelanya dibuka besar-besar. AC nggak ada tapi AB, angin berobos. Bukan hanya angin yang berobos, nyamuk juga berobos. Dan betapa bahayanya tangan ada tapi nggak berfungsi, saudara. Begitu ada nyamuk datang, nggak nangkep-nangkep, saudara. Jadi saya itu, badan saya itu penuh dengan gigitan nyamuk. Saudara, itulah keadaan ketika kita ada tetapi tidak berfungsi. Sun harmologeo itu adalah bicara tentang ada dan berfungsi. Karena bukan hanya sekedar rapi tersusun, tapi rapi berkontribusi, bisa efisien dan efektif hidup bersama-sama. Saudara, ayat ini ingin mengatakan apa? Ayat ini ingin mengatakan, kalau tadi dikatakan kita ini keluarga, ada saudara kita di tempat ini, engkau diterima, engkau dikasihi, ini tempat berlindung dari goncangan dunia. Tapi berikutnya di gereja, gereja adalah keluarga yang harmonis, tempat kita menemukan rekan seperjalanan yang cocok untuk kita saling menguatkan, supaya kita bisa menjalani hidup dengan efektif di tengah dunia ini. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gereja adalah keluarga yang harmonis. Tempat kita menemukan teman perjalanan iman yang cocok agar kuat menjalani kehidupan dunia yang berat ini sampai akhir. Amin. Kita butuh itu. Maka Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah komunitas untuk kita boleh mendapatkan teman perjalanan dan kita juga menjadi teman perjalanan yang baik. Saya pernah mengatakan di tempat ini, satu pepatah yang menarik di dalam bahasa Inggris, yang jadi
dari peribahasa atau pepatah Turki berkata begini. A good companion shortens the longest road. Teman perjalanan yang baik itu membuat perjalanan yang panjang dan melelahkan jadi lebih ringan, lebih pendek. Betul nggak? Kalau kita pergi ke Papua, tadi di sini ada Bu Dwi yang datang dari Timika. Kalau ke Timika misalnya naik kapal gitu ya, mungkin butuh seminggu ya Bu Dwi ya. Wah, rasanya capek melelahkan. Tapi kalau di teman perjalanan, ada teman perjalanan yang asik, ngobrol, main catur, masak, apalagi mijit, dan segalanya. Maka kita bisa menikmati perjalanan dengan indah. Setuju ya? Saudara, Tuhan menyediakan teman-teman itu di dalam hidup bergereja. Minggu kemarin, pagi hari saya menerima satu WA dari seorang ibu muda. Dan dia berkata, selamat pagi Lause, boleh enggak saya tetap manggil Lause, pakai Lause aja. Bingung kan saudara ya? Selamat pagi Lause. Boleh enggak saya manggil Lause, tetap Lause aja. Jadi dia apa sih? Rupanya saudara jangan kaget, dia ini adalah dulu mantan remaja yang saya bina. Lalu saya katakan, no problem, saya kadang-kadang dipanggil kau juga noleh kok, enggak ada masalah. Iya, saya tetap memanggil Lause adalah Lause aja karena saya terkenang dulu Lause begitu baik mendampingi saya dan sebagainya. Lalu dia ceritakan. Ibu muda ini usianya sekitar 45 tahun, tapi masih merasakan bagaimana hubungan kami dahulu ketika saya membina. Sambil ngobrol-ngobrol lewat WA sepanjang hari, saudara sekalian, akhirnya dia bilang, Lause kalau mau tahu tentang saya, tanya aja sama Ci ini, dia sebut nama Cici, seorang kakak rohani. Dia bilang, dari sejak remaja di persekutuan itu, saya ikut KTB, ada Cici itu. Dan Cici itu tahu segala pergumulan saya enggak mudah itu yang saya jalani. Saya bersyukur ada Cici itu, menolong saya melewati hal-hal yang sulit dalam hidup saya. Sampai hari ini kami masih sering ketemu. Dia bilang gitu, lalu dia tunjukkan fotonya. Lalu saya keceplosan, saya bilang, puji Tuhan. Kalau gitu saya bersyukur saya yang lalu memang menempatkan Cici itu di kelompokmu. Lalu dia bilang, oh jadi itu Lause ya yang nempatin. Iya, hari itu sebagai pembina remaja saya cari senior-senior untuk bantu dampingin kelompok-kelompok kecil itu. Saya kira itu cuma program yang bertahan 1 tahun. Tapi ternyata menjadi pertemanan, a good companion, yang berjalan sampai belasan dan puluhan tahun. Menopang anak muda ini. Akhirnya jadi ibu rumah tangga yang tetap di dalam Tuhan, tetap bertahan. Amin. Saudara sekalian, kalau gitu pertanyaannya, apakah saudara punya teman seperjalanan yang baik itu? Saudara sekalian, GKI Karawaci adalah keluarga kita. Tempat semua murid Kristus boleh bertumbuh bersama. Makanya kita punya satu pemuritan bernama home. Dan dalam home itu ada home group. Saudara, home group itu kenapa perlu sih? Home group itu adalah supaya kita yang berkumpul di dalam kelompok besar ini, kadang-kadang kita nggak kenal kiri kanan, kita boro-boro sharing, kenal aja enggak, betul enggak? Boro-boro jadi teman perjalanan, kenal aja enggak? Boro-boro mendoakan, kenal aja enggak? Maka pada waktu masuk ke kelompok kecil, home, saudara punya teman, saudara kita sama-sama belajar menerapkan firman Tuhan, lalu berdoa dan saling menguatkan. Saudara, home itu memang dirancang dengan kata-kata harmony, oasis, maturation, empowerment. Maksudnya apa sih? Harmoni. Ini adalah grup pertemanan, bukan grup serius untuk kita debat doktrin, bukan. Ini adalah grup pertemanan supaya kita boleh harmoni, ada tempat, ada teman perjalanan yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini. Saudara, ini adalah oasis, yaitu apa? Tempat kita disegarkan secara rohani. Biasa kita kumpul-kumpul hanya untuk makan dan sebagainya, tapi kita juga perlu disegarkan bersama, berdoa, memuji Tuhan. Betul enggak? Kadang-kadang kita risih ngomong yang rohani, padahal kita perlu. Hidup itu bukan hanya fisik, tapi rohani kita perlu diasup, bertumbuh. Saudara, maturity atau maturation, di dalam kelompok ini kita diajak, dibimbing, menerapkan firman Tuhan. Supaya kita menjadi dewasa. Gimana caranya? Apakah doktrin yang susah? Jangan takut saudara. Yang dilakukan di grup, home group ini adalah memakai SPS. SPS itu adalah sermon based small group.
Yaitu yang dibahas adalah khotbah hari Minggu. Kita sering mendengar tapi kita kemudian lupa, apalagi melakukannya. Maka home group GKI Karawaci itu adalah mendengarkan khotbah, lalu kemudian membawanya ke kelompok, mengunyah bersama-sama untuk ayo bagaimana cara memakainya, bagaimana saya menjalankan firman Tuhan ini. Dan kemudian bersama dengan saudara seiman mendiskusikan itu untuk kemudian saling dikuatkan. Saya gagal, saya nggak bisa menerapkan ini. Saudara, sudah ada teman-teman di sekitar saudara yang siap menjadi teman perjalanan. Kemarin di rapat hamba Tuhan kami berkata, aduh senang ya ada jadi Daud, dia punya sahabat namanya Yonatan. Dalam susah duka bersama Yonatan, betul ya? Ketika dia ada kesalahan ada Nathan, Yonatan sama Nathan ya. Nathan menegur, mengkoreksi. Lalu beberapa teman mengatakan kami juga kepingin punya Nathan dan Yonatan itu. Tapi sayangnya saudara sekalian, kadang mungkin Tuhan berikan tetapi kita nggak sadar sudah ada di sekitar kita. Saudara, film berikut ini, film singkat ini menceritakan tentang apa yang dialami oleh teman-teman di GKI Karawaci. Dari home group nasi uduk, apa yang saya dapatkan selama ini di home group kami, saya melihat bahwa persekutuan di home group itu seperti api unggun, dan ada dua hal kalau kita mengalami satu experience di api unggun. Yang pertama adalah adanya suatu kehangatan. Sama juga di dalam home group kita bisa saling menyapa dan kita bisa saling menerima, saling mengenal lebih baik. Yang kedua adalah di dalam kebersamaan itu saya bertumbuh gitu loh. Saya mendapat kekuatan dari sharing-sharing. Saya memberikan salah satu contoh saja, yaitu bahwa di home group kami itu ada yang sharing bahwa dia memiliki mertua yang sangat baik. Hal seperti itu menginspirasi saya bahwa saya pun ingin suatu saat kalau nanti anak saya menikah, saya pun ingin menjadi seorang mertua yang mempunyai hati yang baik. Tuhan kiranya menolong kami. Terima kasih. Sejak ikut home group, apa yang kamu rasain? Kalau dari saya pribadi, kita bisa mendapatkan komunitas yang saling percaya, saling mendoakan, dan yang terpenting tidak saling menghakimi seperti itu. Kalau kamu sendiri bagaimana? Ya pasti kita dapat teman, terus kita juga bisa, ya itu tadi benar, bisa sharing, bisa cerita-cerita, dan juga dapat tips-tips konkret gimana nih ngadepin anak-anak yang begini. Walaupun anaknya baik ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saudara, teman-teman kita sudah ada yang punya home group. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara punya dan menemukan teman perjalanan iman? A good companion yang akan membuat perjalanan hidup iman saudara menjadi terus kuat bersama Tuhan sampai akhir. Ada satu kalimat menarik sebagai penutup saudara sekalian. Wayne Grudem berkata begini, kenyataan bahwa gereja itu seperti sebuah keluarga seharusnya meningkatkan kasih dan persekutuan kita satu sama lain. Amin. Hari ini adalah hari home group, maka saudara sekalian sepulang gereja nanti di lobi akan ada pendaftaran buat saudara yang ingin ikut home group, ingin mendapatkan teman perjalanan iman. Mari silakan mendaftar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon berkat Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya sekedar sebuah pendengaran yang lewat saja, tetapi sebuah bagian di mana Tuhan berbicara lebih banyak. Allah Roh Kudus mampukan kami untuk menjalani hidup kami dan menemukan teman perjalanan iman yang Tuhan sediakan buat kami untuk kami kuat menjalani hidup yang tidak mudah ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.